Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kedua aku kali ini aku bakal nge-share tentang pengalaman aku selama mengikuti interview dengan pihak user Taiwan. Dan nantinya juga aku bakal ngasih tips-tips buat kalian sebelum mengikuti interview dan selama proses interviewnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, and put your comment below this video. Oke guys, jadi sebelum kamu interview dengan pihak user Taiwan, yang pertama harus kamu siapkan itu adalah mental kamu. Jadi kamu harus benar-benar punya mental yang kuat, nggak juga kayak Thanos ya. Jadi yang benar-benar kamu siapin itu adalah mental kamu untuk menghadapi interview dengan pihak user Taiwan dan berdoa ya. Kamu nggak tahu aja tuh doaku kenceng banget itu, tapi doanya ya itu terserah kalian ya. Yang jelas harus banyak-banyak berdoa dulu yang pertama, karena kan prosesnya masih agak panjang nih, 2 minggu itu panjang loh. Habis itu yang kedua itu belajar ya teman-teman ya. Jadi bukan belajar matematika, IPS, apa segala macam, bukan. Jadi aku saranin kalian cari background perusahaannya. Cari background perusahaannya itu apa, misalnya bergerak di bidang apa, bergerak di bidang manufaktur atau apa, misalnya kayak manufaktur itu biasanya kayak pengelolaan gitu ya, pengelolaan bahan mentah ke bahan jadi kayak gitu. Jadi misalnya di pabrik, jadi kamu harus cari tahu tuh, oh di pabrik itu kerjanya gimana sih, apa sih gitu. Pokoknya kamu harus cari tahu deh. Dan biasanya kamu juga bakal dikasih dari pihak BP2MI itu kayak semacam profil dari perusahaannya sendiri teman-teman. Jadi di situ bisa kamu pahami background dari perusahaannya sendiri. Tapi nggak perlu ya, nggak perlu kamu sampai hafalin apa, cukup dipahami aja, nggak perlu sampai dihafalin nama CEO-nya siapa, nama pimpinan perusahaannya siapa, semenjak maksud saya berdirinya perusahaan itu semenjak tahun berapa, itu nggak perlu. Jadi yang perlu kamu pahami aja itu prosesnya apa yang dilakukan, terus cara kerjanya gimana, kayak gitu seputar-seputar gitu aja yang perlu dipahami. Ingat ya, jangan dihafal. Kemudian nah ini juga yang paling penting nih guys, yang kedua itu belajar lagi. Jadi kamu harus belajar, ini lebih ke latihan sih ya. Kamu harus latihan, cari di Google Maps lagi. Bukan di Google Maps. Memangnya mau cari jalan. Cari di Google contoh-contoh gambar tes buta warna. Nah itu kamu harus latihan guys. Karena hal ini penting banget, nantinya pada saat interview kamu bakal diperlihatkan itu gambar tes buta warna ya. Kamu harus menebak itu nomor berapa, itu biasanya ada 3 angka, 2 angka atau 1 angka. Itu kamu harus menjawab, karena salah satu syaratnya untuk bekerja di Taiwan adalah kamu tidak buta warna guys. Itu penting banget ya. Kemudian yang berikutnya adalah perhatikan penampilan kalian. Jadi sebelum interview kamu harus cross check dulu nih penampilan kamu. Jadi ini berlaku untuk cewek ataupun cowok ya. Jadi kalau misalnya rambut kamu agak pirang-pirang gimana gitu, kayak aku gitu kan, ini udah pirang tapi sebelum datang nggak pirang guys. Jadi kalau misalnya rambut kamu udah berwarna, jadi sebaiknya kamu hitamin dulu. Berlaku buat cewek cowok ya, kamu hitamin dulu. Rambut yang cowok itu agak panjang ya, rapi-rapihin lah biar kelihatan ganteng gitu kan. Rambut cewek agak berantakan atau gimana ya, kalau misalnya pada saat interview diikat atau gimana gitu kan. Ya sebisa-bisa kalian ya buat terlihat rapi gitu, karena penampilan juga itu penting ya untuk interview guys.
Kemudian buat perempuan, nah ini agak krusial sih guys ya, agak sedikit sensitif masalah ini, tapi mau gimana lagi karena kita memang berbeda budaya. Nah buat perempuan, kalau kalian memakai hijab pada saat interview dengan user Taiwan, aku saranin, ini saran aku aja ya menurut pengalaman aku, tapi sekali lagi ini bukan ketentuan dari pihak usernya ataupun dari pihak BP2MI-nya ataupun dari pihak KDII-nya. Ini nggak ada sama sekali di persyaratannya. Ini benar-benar nggak ada dari persyaratannya, tapi menurut dari pengalaman aku dan pengalaman temen aku, karena untuk pemakaian hijab ini biasanya menjadi pertimbangan guys gitu. Biasanya ya dari analisa aku ya, jadi yang pakai hijab kayaknya pada saat interview kamu bersiap-siap untuk buka hijab kamu dulu kayak gitu. Soalnya aku juga berhijab sih guys, waktu itu aku berhijab, tapi aku udah mikir di rumah, aku udah mikir aduh aku pakai hijab nggak ya, aku pakai hijab nggak ya, dan benar aja aku buka hijab. Aku buka hijab waktu itu, datang, which is rambut aku waktu itu pendek ya, pendek banget. Jadi aku pakai hijab waktu itu, dan pada saat aku datang ke tempat interview, ada salah satu teman aku yang juga udah mengikuti proses interviewnya itu sebanyak 2 kali. Sebelumnya dia datang pakai hijab, tapi pas dia udah datang ke sini itu dia nggak berhijab. Nah kenapa bisa aku tahu? Karena emang aku ini mulutnya agak sedikit cerewet ya guys, jadi suka kepo-kepo gitu. Jadi aku kepoin, Mbak pakai hijab ya? Mbak ini ya pakai hijab juga, karena ada salah satu teman aku yang juga pakai hijab. Jadi aku pura-pura aja nanya gitu, kamu pakai hijab juga ya? Iya, tapi tahun lalu aku nggak lolos gitu. Oh gitu, ya udah aku mikir aja, oh mungkin gara-gara pakai hijab atau gimana ya. Pokoknya aku nggak mau pakai hijab dulu deh. Pokoknya kayak gitu aja deh pikirannya. Terus teman aku yang pakai hijab itu sebelum interview itu aku kayak setan sih aku ya. Jadi aku saranin buat dia, kamu kayaknya lepas hijab aja deh. Iya deh beneran, itu kita lagi nunggu tuh belum interview, kamu kayaknya lepas hijab aja deh. Dan beneran guys, dia lolos juga. Nggak tahu kalau misalnya dia pakai hijab. Aku nggak benar-benar ini ya tentang hijab ya, no, tapi ini bercerita tentang pengalaman aku aja dan teman aku kayak gitu. Oke, yang berikutnya masalah penampilan adalah pemakaian kacamata. Kayak gitu guys. Sebenarnya sih nggak apa-apa bekerja di sini pakai kacamata, karena aku juga sebenarnya pakai kacamata. Aku selama bekerja itu aku pakai kacamata guys, beneran. Jadi karena aku matanya agak minus dan minusnya juga agak tinggi, jadi aku pakai kacamata. Tapi pada saat interview aku nggak pakai kacamata. Jadi buat teman-teman semua yang ingin mengikuti interview nantinya dengan pihak user Taiwan, ada baiknya kamu lepas kacamata kamu dulu, terus siasatin dengan pakai soft lens. Jadi jangan juga soft lensnya yang kayak warna merah atau abu-abu gitu kan, ya kalau bisa warna bening aja lah. Banyak kok dijual di pasar gitu, banyak kok dijual di pasar, di Shopee juga banyak murah-murah kok yang ada dari yang ori, dari yang nggak minus sampai minus berapa itu banyak, dan itu juga murah kok. Nah yang kemudian latihan untuk menggerakkan tangan dan squat jump. Nah ini juga nanti ada nih di interview guys, dari beberapa perusahaan, beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan program SP2T ini, dimana aku diskusi juga sama beberapa temanku yang berbeda perusahaan dengan tempat aku bekerja saat ini, dan itu juga mereka juga mendapatkan hal yang sama ya. Jadi ada kayak semacam latihan tangan untuk buka tutup gitu sih. Nggak tahu tujuannya apa, tapi menurut analisa aku dan teman-teman aku ya ini sepertinya bukan dilihat ya tangannya lengkap atau enggak, jari-jarinya lengkap atau enggak, tapi dilihat masalah ketangkasan kalian kayak gitu. Jadi bisa enggak, jangan sampai kamu tutup terus nggak bisa buka, terus pas dibuka gini kaku tangannya kayak gini gitu kan, ini tangannya lentur enggak gitu kan. Karena kebanyakan kalau misalnya bekerja di manufaktur itu atau pabrik itu ya menggunakan tangan pastinya, jadi dilihat ya. Ini nanti latihan kayak gini aja guys. Kemudian latihan squat jump. Squat jump itu loh, naik turun. Nah itu latihan juga tuh. Jangan sampai kamu
daftar sementara kamu punya penyakit osteoporosis atau sakit pinggang belakang sini gitu kan. Jadi latihan aja, itu juga penting ya guys, latihan. Jadi ini bener-bener nggak yang segampang kita kira ya guys ya. Enggak, emang pada saat interview itu semuanya cepet, dan kalau udah interview kayak ngerasa simple banget ya. Aduh, ternyata gitu aja. Tapi persiapannya itu panjang. Itu pengalaman aku, persiapan aku itu panjang gitu. Jadi kamu latihan squat jam ya, latihan squat jam, naik turun naik turun naik turun. Itu kayaknya sih melihat satu lagi melihat kecepatan kalian gitu ya, kayaknya ya. Bisa nggak gitu kerja berdiri gitu, terus pas habis berdiri langsung duduk lagi, pas habis duduk langsung berdiri lagi, karena di pabrik itu nggak menutup kemungkinan bakal ada gerakan-gerakan seperti itu. Tapi bukan ini ya, bukan olahraga ya, tapi ada gerakan seperti itu, naik turun naik turun naik turun secara cepat gitu. Jadi mungkin di situ penilaiannya ya, karena nggak cuma 1-2 kali guys kamu disuruh naik turun. Coba naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Kalau aku sih waktu itu melakukannya dengan cepat guys. Gitu. Oke. Yang kedua, yang berikutnya ini adalah latihan memakai sumpit. Ini kalau di perusahaan aku sendiri sih nggak ada ya. Tapi di perusahaan temen aku yang dimana dia bekerja itu, dia tuh disuruh apa sih, tesnya tuh ada tes pakai sumpit gitu loh guys. Jadi tapi ini nggak usah sih, nggak usah terlalu gimana sih, apalagi kalau kalian udah bisa pakai sumpit ya, dibisa-bisain aja lah pegang sumpit kayak gini gitu kan. Tapi ini nggak wajib sih guys. Kalau perusahaan yang satu, kalau perusahaan yang satu aku nggak bisa nyebutin ya. Perusahaan yang satu, bolehlah aku sebutin aja. Kalau perusahaan Singkwang itu nggak mewajibkan, tapi kalau perusahaan Hoyu itu kayaknya ada tes kayak gitu. Nah kemudian ini perlu kamu putuskan nih guys, kamu bakal memakai bahasa apa pada saat interview nanti. Jadi udah tahu ya kalau di Taiwan itu pakai bahasa Mandarin. Tapi pada saat interview nanti kamu harus tentuin kamu maunya pakai bahasa apa nih. Kalau aku waktu itu mutusinnya pakai bahasa Indonesia karena aku sama sekali nggak bisa bahasa Mandarin. Yang mana aku tahu untuk bahasa sendiri itu bukan menjadi syarat utama. Tapi kalau misalnya bisa bahasa Mandarin dan itu lancar, nah itu lebih bagus lagi. Menurut aku ya, lebih bagus lagi. Tapi kalau kamu misalnya udah bisa bahasa Mandarin dikit-dikit, aku saranin kalau cuma dikit-dikit ya, mending pakai bahasa Indonesia aja. Karena jangan sampai kamu distract gitu. Jangan sampai kamu distract pada saat ditanya, aduh, gue harus ngomong apa nih? Gimana nih ngomongnya nih? Aduh, lupa lagi ini segala macam. Karena kan pada saat interview itu berbagai macam bentuk nervous itu datang gitu. Pokoknya kita benar-benar gugup, dan itu adalah tantangan terbesar kita, gimana caranya kita bisa meredam rasa gugup kita. Salah satunya itu ya adalah persiapan gitu. Jadi kamu harus persiapkan dengan matang, jadi ini akan meminimalisir rasa gugup kamu nanti pada saat interview. Nah, jadi aku saranin sih kamu pakai bahasa Indonesia aja, karena dari pihak user Taiwan itu akan menyediakan penerjemah. Itu guys. Jadi nggak usah khawatir, aku belum bisa bahasa nih. Teman aku pintar banget dia bahasa ini. Aduh pintar banget. Aduh gini. Aduh, nggak usah kayak gitu guys. Confident aja. Jadi be confident, percaya diri aja. Yang penting percaya diri. Karena bukan dari kamu bisa bahasa aja itu jadi penilaian utama, bukan. Jadi dari banyak ya prosesnya yang bakal dinilai gitu. Jadi aku saranin kamu pakai bahasa Indonesia aja biar ngejawabnya juga lugas, tenang, jadi sigap gitu loh. Jangan sampai nanti pada saat di tengah jalan kamu ditanya, ya kayak gitu tadi aku bilang, kamu ditanya malah kamu diem atau gimana, wah itu nanti bakal jadi penilaian juga loh guys. Oke, itu tadi tips-tipsnya sebelum interview ya. Jadi masuk ke pada saat interview. Nah, kamu udah siap-siap nih, udah mempersiapkan segala macemnya dengan matang. Jadi sebelum masuk ke ruang interview,
kamu berdoa lagi. Bahkan pada saat meninggalkan rumah kamu harus minta doa dulu sama keluarga kamu. Doakan saya ya biar lancar dan tidak terhalang apapun menuju ke tempat interview, dan pada saat interviewnya juga tidak ada proses, tidak ada hal yang menghalangi kayak gitu. Pokoknya semuanya diberi kelancaran lah kayak gitu. Dan aku doain juga kamu semuanya bisa lancar dalam proses interviewnya. Amin. Nah, yang pertama pada saat interview, ini kamu udah masuk ruangan nih. Ingat ya, pada saat masuk ruangan itu kamu bergantian guys. Jadi satu-satu itu interview apa aja sih kayaknya kayak gitu. Kecuali ada kayak interview rame-rame itu beda lagi. Tapi untuk proses ini kamu bakal di interview itu satu-satu orang, dan itu bakal memakai komputer ya. Kamu bakal dihadapkan, kamu akan duduk di depan komputer karena interview ini adalah interview online. Jadi nanti akan ditemenin dari salah satu pihak BP3MI ya. Jadi adalah orang yang bakal ngeliatin gitu. Nanti kamu juga bakal di guide kok. Ini ya, tenang ya, bla 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 segala macam ya. Itu pokoknya orang BP3MI, BP3TK itu gini banget. Makasih ya Pak, Bu, gitu. Pokoknya ingat, mereka itu friendly banget guys. Jadi nunduk-nunduk itu harus karena mereka baik banget. Oke, lanjut lagi. Jadi pada saat masuk ya doa dulu, terus harus pede, latihan pernapasan dulu. Tarik nafas, buang lagi kalau kamu udah terlalu gugup ya. Karena saya bisa pastikan kamu bakal gugup. Sepede apapun kamu pasti bakal ada rasa gugup gitu. Yang kedua, yang berikutnya maksud saya, itu perhatikan sikap duduk kamu. Jangan sampai kamu duduknya kayak gini atau angkat kaki gitu kan, kayak makan gitu. Makan angkat kaki gini, ngangkang gitu, jangan. Terus kalau bisa sih sikap duduknya tegap gitu ya, kamu tegap gitu ya kayak gini. Tapi nggak usah yang perlihatkan sikap duduk kamu harus nyampe ke belakang nih, bokong apa segala macam, nggak usah lah, kan di depan kamera gitu. Terus nanti juga ada meja di depan, kamu jangan, aku saranin sih jangan gini tangannya atau gini gitu, jangan ya. Jadi kalau bisa dibawa aja kayak gini, bersikap tegap kayak gini, kayak aku nih ya enggak, bersikap tegap kayak gini, dadanya busung, nggak usah dibusungin banget juga gitu kan, bersikap tegap aja. Terus senyum kayak gitu ya kan, senyum kan di depan kamera, anggap aja lagi video call sama pacar. Canda guys. Jadi kayak gini, terus senyum sambil menunggu pertanyaan apa yang bakal diberikan gitu, kayak gitu. Jangan senyum-senyum sendiri juga ya, ntar dikirain dari pihak usernya siapa nih, orang gila yang daftar nih. Kayak gitu. Canda guys. Oke, yang ke berapa ini? Oh, yang berikutnya adalah selama interview ya, raut wajahnya jangan sampai terlihat murung ya guys ya. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kalian harus terlihat senyum, terlihat bersemangat gitu. Pokoknya kayak terlihat antusias banget gitu ya. Jangan juga yang terlalu cepet pak, cepet pak, pertanyaannya apa pak? Saya udah nggak sabar nih pak. Oh, jangan juga kayak gitu. Nanti kamu tuh. Pokoknya kayak gitu aja, biasa, santai gitu kan, senyum-senyum, terus senyum menunggu pertanyaan tapi terlihat bersemangat dan antusias, terlihat ya kayak gitu guys. Oke, dan berikutnya jangan pernah menyela pembicaraan dari interviewnya ya. Ini kamu bakal berbicara dengan pihak penerjemahnya, jadi jangan menyela ya guys. Misalnya kamu ditanya dulu nih apa nih, kamu bla 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 bla, terus kamu maaf, maksudnya gimana itu, coba jadi biarin dia selesai dulu. Kalau kamu memang kurang jelas dari pertanyaannya, atau misalnya koneksinya ada bermasalah atau benar-benar kamu gak dengar, itu bisa kamu bilang untuk mengulangi pertanyaannya lagi, mohon maaf ibu bisa diulangi pertanyaannya, kayak gitu. Boleh kalau interview mah boleh kayak gitu. Karena kalau kita kurang fokus atau nggak mendengar atau ada hal-hal yang lain yang bikin kita nggak mengerti, itu manusiawi. Tapi usahakan kamu fokus kayak gitu ya.
Lalu berikutnya, jangan terlalu banyak bertanya. Jangan kayak aku ya, aku tuh kepo banget orangnya. Jadi semuanya aku tanyain. Jangankan ini aku tanya, enggak. Pada saat interview, bercanda ya. Pada saat interview itu aku juga enggak banyak tanya. Enggak ada pertanyaan gitu. Tapi aku banyak tanyanya itu ke pihak BP3 TKI-nya gitu. Wah, aku tanya satu-satu gitu. Peace. Oke, teman-teman masuk ke pertanyaan interviewnya nih. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, aku bakal ngasih kisi-kisi ke kalian pertanyaannya dari pengalaman aku dan pengalaman teman-teman aku gitu. Nah, teman-teman, jadi satu orang itu kamu bakal ditanya dengan pertanyaan yang berbeda kayak gitu. Tapi di awal, maksudnya pertanyaan intinya ya, inti pertanyaannya nanti bakal berbeda-beda guys. Tapi ada juga 1-2 yang sama sih. Jadi kayak gitu. Jadi pertanyaan yang bakal diberikan yang pertama adalah, enggak, jangan dulu pertanyaannya deh. Jadi kalau misalnya aku kasih tips dulu, kalau misalnya dari pihak interviewernya, which is itu penerjemahnya ya, menyapa kamu harus balik sapa dulu. Kalau misalnya bilang halo selamat pagi, ya kamu balik sapa selamat pagi bu, kayak gitu. Di balik sapa, terus dia bilang gimana kabarnya, alhamdulillah baik bu, gimana kabar ibu, kalau dia jawab ya baik lah gitu, misalnya dia jawab baik apa segala macam. Habis itu udah nggak usah banyak tanya lagi gitu. Oke, yang pertama biasanya itu di awal interviewnya akan menanyakan kabar dan meminta kamu untuk memperkenalkan diri kamu. Nah, kamu perkenalan dulu. Ini penting ya guys ya. Oh iya, aku tadi lupa, sebelum interview kamu harus baca-baca lagi tuh CV kamu guys. Jangan sampai pada saat kamu perkenalan diri itu kamu menyebutkan semua hal yang tidak sesuai dengan CV kamu. Bahaya tuh nanti dibilangnya, loh kok ini nggak sama, ini kok namanya di CV-nya kok ini Firdaus, kok yang datang Alam gitu. Kayak gitu, nanti dikiranya orangnya fake gitu. Jadi harus dihafalin ini mah semuanya, karena kamu yang memberikan informasi ke CV kamu, ya kamu harus menyamakan gitu, kayak nama kamu gitu. Kayak misalnya kayak gini nih contohnya, selamat pagi, perkenalkan nama saya Nita, saya lahir di bla 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 bla, umur saya saat ini 20 tahun, hobi saya kayak gitu. Saya punya pengalaman kerja sebelumnya di 1, di 2, di 3 gitu. Selama saya bekerja di perusahaan ini selama 1 tahun. Saya bekerja di perusahaan ini selama 2 tahun. Saya bekerja di perusahaan 3 selama 3 tahun. Kayak gitu. Nah, kamu perkenalan diri secara singkat, padat, dan jelas. Nggak usah singkat-singkat banget juga, nggak usah nama, tanggal lahir, umur juga, jangan gitu juga ya. Sesuai dengan CV kamu lah, kamu kasih informasi perkenalan, karena durasinya itu nggak dibatasin ya guys. Jadi terserah dari pihak usernya itu. Kalaupun kamu dipotong nantinya itu nggak apa-apa. Kalau kamu dipotong dari pihak interviewnya pada saat kamu perkenalan, terus pada saat kamu menjelaskan sesuatu kamu dipotong pembicaraan kamu, itu kamu harus diam ya guys ya. Ingat, adalah segalanya pada saat interview gitu. Jadi kayak gitu. Haus nih, aduh. Kayak gitu guys. Jadi kamu perkenalan diri kan. Oh iya, satu lagi, pada saat kamu memperkenalkan diri dan menyebutkan pengalaman-pengalaman kerja kamu, aku saranin di CV kamu ataupun pada saat kamu perkenalan diri, jangan menulis atau menyebutkan kalau kamu pernah bekerja di perusahaan 1, perusahaan 2, 3 secara singkat. Misalnya, aku pernah bekerja di perusahaan PT ini sebagai ini selama 3 bulan. Aku pernah bekerja di pabrik di ini cuma 1 bulan, cuma 1 tahun, cuman ini. Jangan gitu juga guys, nanti pihak usernya bakal bilang, lah ini cuman kerja 1 bulan, setahun,
7 bulan, pasti orang ini nggak bertahan kerjanya kayak gitu. Jadi kalau bisa ya kamu taruh lah 2 tahun gitu kan, sebutin lah 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun minimal kayak gitu. Nah ini juga berlaku buat ex Taiwan ya. Biasanya juga ex Taiwan itu menjadi pertimbangan dari pihak user untuk diterima kembali di Taiwan. Tapi kalau bisa, tapi biasanya sih nggak tahu ya. Aku juga punya teman yang ex Taiwan, tapi dia rata-rata sih 3 tahun sih selesainya. Ada juga yang pernah perempuan waktu itu dia bekerja di Taiwan selama 2 tahun tapi nggak lolos guys, 2 tahun ya. Terus ditanya kenapa kamu berhenti, dia menjawabnya karena disuruh pulang sama suamiku, tapi dia nggak lolos guys. Dan dia waktu itu berhijab gitu ya, dan dia waktu itu juga datang interviewnya berhijab. Kalau nggak salah itu interview di Surabaya waktu itu ya, tapi kalau nggak salah ingat ya. Ya, karena kalau misalnya teman-teman semuanya udah lolos interview, nantinya itu bakal dibuatin grup baru lagi guys, kayak gitu. Jadi grup baru itu kamu bisa berinteraksi dari kota satu ke kota lain, dari Jakarta, Surabaya, Medan, Manado, segala macam seluruh Indonesia yang lolos interview. Jadi kamu bakal disatuin di grup itu, di mana ada juga dari pihak BP2MI-nya itu yang bakal nge-guide kamu, yang bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu kalau ada yang kurang jelas. Jadi dia bakal bantu kamu, pokoknya tenang aja kayak gitu. Nah, kemudian setelah kamu setelah kamu memperkenalkan diri, kamu nantinya bakal ditanya dulu tuh, nanti kamu pernah kerja di pabrik nggak? Kalau kamu pernah bekerja di pabrik, itu kamu harus bilang ya. Kalau nggak pernah bekerja di pabrik, biasanya sih pengalaman kerja yang menjadi pertimbangan itu pengalaman kerja yang kayak sales, atau bekerja di Indomaret, di Alfamart. Itu yang kebanyakan dia itu bekerjanya itu berdiri guys. Jadi berdiri terus, nggak ada duduknya itu nggak ada gitu. Jadi yang berdiri, jongkok, duduk. Kalau pegawai Indomaret, Alfamart gitu kan, dia kan pasti ada duduknya, ada berdirinya, apalagi kasirnya gitu kan. Karena ada beberapa teman aku yang pengalaman kerjanya juga dari sana, dan itu semuanya lolos guys. Itu makanya aku punya analisa, oh mungkin mereka memilih yang udah terbiasa dengan bekerja itu berdiri, karena kalau kamu bekerja di pabrik itu bisa dipastikan kamu bakal banyakan berdiri. Jadi kerja kita itu mobile guys gitu ya, jadi nggak diem aja duduk gitu kayak di back office gitu kan. Pasti yang udah bekerja di pabrik pasti udah tahu gitu ya, kayak gitu guys. Jadi dijawab aja iya gitu, atau ada pengalaman kerja yang lain atau gimana gitu kan. Kalaupun emang nggak ada, ya udah jawab aja saya belum pernah, nggak ada gitu. Tapi kalau misalnya ada pengalaman kamu berdiri lama atau gimana gitu, ya jelasnya nanti kalau misalnya nih ada pelamar nih interview, dia nggak punya pengalaman sama sekali, pengalaman kerja atau gimana, biasanya kamu bakal lebih ditanyain, kamu siap nggak kalau misalnya bekerja berdiri lama loh, 8 jam berdiri terus loh, digituin itu. Lama loh bekerja sip-sipan loh, malam berdiri terus loh, kamu siap nggak? Jawabnya guys, siap gitu. Jawabnya siap Bu, siap gitu ya. Ini khusus buat yang nggak punya pengalaman bekerja sama sekali. Misalnya yang fresh graduate, yang baru lulus SMA gitu kan, baru lulus kuliah gitu kan. Nah itu bisa kamu jawab dengan kayak gitu guys. Jangan pernah menjawab gimana ya Bu, oh gitu ya Bu, ya pokoknya jawab aja iya saya siap gitu guys. Oke, ke selanjutnya, nah masuk ke pertanyaan inti nih guys. Jadi aku mau kasih bocoran, ada 3 pertanyaan, nggak 3 aja sih, mungkin lebih ya.
Tapi dari teman-teman aku dan pengalaman aku itu aku rangkum ada kayak 3 aja gitu intinya gitu yang dia tanyain gitu loh. Pokoknya kamu bakal dikorek-korek dari 3 pertanyaan itu. Seperti yang aku bilang sebelumnya, dari satu orang ke orang lain itu pertanyaannya bakal berbeda. Jadi ada yang ditanya dari pengalaman kerjanya. Maksud saya ada yang bakal dikorek-korek lebih dari pengalaman kerjanya. Seperti yang aku bilang tadi ya, misalnya kamu punya pengalaman kerja di pabrik, itu kamu bakal ditanya kerjanya apa, kamu bekerja di sana berapa lama, kenapa kamu keluar kerja gitu, kenapa kamu keluar kerja, nggak betah ya, kerjanya gimana sih, kerjanya ada sip-sip nggak, kamu udah biasa nggak kerja sip-sipan gitu, terus gimana, apa aja yang kamu dapatin waktu di sana, kayak gitu, nyaman nggak kerja di pabrik, kayak gitu. Pokoknya banyak lah seputar dari pengalaman kerja kamu yang bakal ditanyain. Nah itu bakal menjadi pertanyaan inti guys, biasanya kayak gitu. Karena ada teman aku yang menyebutkan aku pernah bekerja di pabrik, dan itu juga menjadi pertanyaan inti aku guys. Jadi pertanyaan inti aku adalah aku ditanya seputar pengalaman kerja aku. Jadi muter-muter di situ aja dia nanya tentang pengalamanku. Dia juga nanya, kamu udah biasa bekerja malam ya? Kamu biasa nggak bekerja malam? Waktu itu aku jawab, iya saya biasa bekerja malam, dari jam 12 malam sampai jam 8 malam itu saya bekerja kayak gitu. Jadi saya sudah terbiasa begadang kayak gitu. Ya karena emang nyatanya kayak gitu, saya udah biasa begadang, nggak lihat nih mata saya bu. Nggak, maksudnya dalam hati, jangan bilang kayak gitu ya di usernya ya, kayak gitu guys. Terus ada juga teman saya yang lebih dalamin lagi atau lebih ditanya-tanya lagi tentang keluarganya. Jadi bisa jadi kayak tentang kondisi keluarga kamu kayak gimana, terus kamu udah punya suami kah, terus kalau misalnya kamu berangkat ke Taiwan suami kamu gimana, terus kalau misalnya berangkat ke Taiwan anak kamu gimana, terus kalau misalnya tiba-tiba udah di Taiwan suami kamu minta pulang, kamu bakal langsung pulang nggak? Terus kalau misalnya kamu belum menikah, terus orang tua kamu minta pulang, kamu langsung pulang nggak? Mereka izinin nggak? Terus siapa yang bakal jaga mereka? Ini yang bermerit ya. Siapa yang bakal jaga orang tua kamu kalau kamu bekerja di Taiwan? Nah, itu tuh bakal digorek-gorek guys. Itu bakal di luar apa ya? Di luar perkiraan kamu, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Tapi itu ada dari teman aku mendapatkan pertanyaan itu dan dia lolos gitu. Kemudian ada juga yang bakal ditanyain, nggak tahu sih ya ini jadi pertanyaan inti atau pertanyaan tambahan gitu ya. Jadi kamu bakal ditanyain rencana kedepannya kamu itu apa gitu. Nah, ayo lo, rencana kedepanmu apa? Ya bilang aja bekerja di Taiwan gitu kan. Tapi ada salah satu teman aku kayak gini guys. Saya nanti kedepannya pengen ini bu, cara ngomongnya kayak gitu. Itu kita denger banget itu. Soalnya jarak dari tempat nunggu sama interview itu bisa kedengeran dikit lah gitu. Saya nanti mau beliin rumah buat anak saya bu. Saya belum punya rumah gitu. Jatuhnya kayak mau meles ya guys. Tapi itu lolos. Tapi ini nggak aku saranin ya, karena memang mungkin pada saat itu teman aku memang jujur banget gitu kan. Jadi dia bilang kayak gitu, saya bakal pengen buat rumah buat keluarga saya bu, karena saya belum punya rumah. Pengen nabung buat anak saya bu, karena saya pengen sekolahkan anak saya setinggi-tingginya. Itu terserah kalian aja guys, itu bebas, karena semakin jujur kamu menjawab pertanyaan itu bakal semakin bagus. Jadi jangan yang terlalu banyak fake-nya ya, kamu bakal jangan sampai kamu mau melas-melas juga tapi kamu nyatanya fake gitu loh, kayak gitu guys. Jadi nanti juga dari pihak interviewernya bakal nanya ini visi misi kamu apa gitu kan. Ada juga loh yang ditanya visi misinya. Terus ada juga yang ditanya apa sih yang bikin kamu, kenapa kamu mau datang ke Taiwan bekerja. Itu salah satu pertanyaan juga ya. Itu yang bakal ditanyain kebanyakan dari kita, itu pertanyaannya sama yang itu. Kenapa kamu mau datang ke Taiwan bekerja? Nah waktu itu
saya jawabnya kayak gini guys. Waktu itu saya nggak tahu teman saya jawab apa karena saya nggak tanya masalah itu. Cuman saya tanya aja, kamu ditanyain ini nggak? Dan dia bilang iya, saya juga ditanyain kayak gitu. Waktu itu saya jawabnya gini, kenapa saya ingin datang ke Taiwan? Karena saya sangat suka challenge gitu. Saya sangat suka tantangan gitu. Waktu saya tahu di Taiwan ada lowongan kerja seperti ini, di mana saya memang punya pengalaman basic di bidang itu, ya kenapa tidak? Saya ingin mencoba gitu. Saya ingin coba dan saya ingin berusaha di bidang itu karena lowongan ini membuat saya sangat tertarik. Waktu itu kalau nggak salah saya bilang kayak gitu. Pokoknya saya waktu itu menunjukkan kalau saya benar-benar tertarik bekerja di Taiwan, itu menarik perhatian saya banget, makanya saya antusias banget. Kenapa nggak dari gajinya aja gitu yang memang berbanding terbalik dengan Indonesia gitu. Tapi itu juga bisa menjadi jawaban kamu, nggak apa-apa. Yang jelasnya seperti yang aku bilang sebelumnya, itu jawab senatural mungkin gitu, tapi jangan sampai yang berlebihan kayak gitu ya. Nanti juga kamu bakal ditanya sama interviewernya gitu, kamu udah tahu nggak gajinya di Taiwan berapa gitu. Udah jawab aja, iya saya udah searching dan dapat info juga kalau gaji Taiwan itu segini. Nanti dari pihak interviewernya bakal nanya kamu oke nggak dengan gaji kayak gitu. Jawab aja, iya Bu, saya terima, saya terima gitu Bu, terima Bu gaji kayak gitu ya. Jadi jangan bilang pokoknya jangan banyak nya gitu guys. Kemudian pertanyaan sebelumnya itu setelah semuanya pertanyaan-pertanyaan ditanyakan, dari pihak interviewernya bakal nanya kamu balik, bakal nyuruh kamu nanya balik, kamu ada pertanyaan nggak yang mau ditanyakan. Nah itu boleh guys, boleh kamu bertanya. Kalau misalnya memang ada hal yang belum jelas, boleh kamu tanya. Nah ini juga bisa jadi kesempatan. Kalau misalnya ada yang mereka jelaskan, terus kamu masih kurang jelas, itu boleh kamu jadiin kesempatan buat menginformasikan kembali dari pihak dia. Dan satu yang perlu kamu ingat, jangan pernah banyak tanya, apalagi bertanya tentang cuti gitu ya guys ya. Itu aku saranin sih jangan. Jadi jangan, belum juga kerja, belum juga keterima udah nanya cuti gitu kan. Nah, itu berlaku untuk semua proses interview sih. Jadi bukan proses interview dengan pihak user Taiwan aja. Jadi walaupun kamu di Indonesia terus kamu udah nanyain cuti segala macam, itu kayak gimana sih? Itu kayak ridiculous banget gak sih? Itu pasti pihak interviewernya bakal, aku juga kalau misalnya dari pihak interviewernya, terus ada yang aku interview terus udah nanya, nanti kalau misalnya ini saya udah bisa cuti nggak? Saya udah bisa ini nggak? Wah, sebaiknya nggak usah ya guys ya. Nanti kalau memang kamu punya pertanyaan seperti itu, nanti pada saat di Taiwan juga nanti kamu bakal dikasih lagi lembaran-lembaran gitu kan, kayak surat kontrak baru gitu diperbaharuin yang dari BP2MI sebelumnya diperbaharui lagi di sini gitu kan. Jadi sebaiknya sih jangan banyak tanya aja gitu, saran aku ya. Jadi nggak usah banyak tanya gitu. Nah itu dia proses-prosesnya, dan jangan lupa ucapkan terima kasih guys. Ya terima kasih Bu, terima kasih Pak, udah gitu. Selamat siang, selamat siang, selamat pagi. Kayak gitu guys. Jadi itu dia tips-tips yang harus kamu pahami. Jadi sekali lagi ya guys, ini bukan ketentuan dari pihak interviewernya ataupun dari pihak usernya atau dari pihak BP3MI, BP3TKI, BP2MI atau dari pihak Taiwannya sendiri. Jadi ini bukan salah satu, apa yang aku udah jabarin semuanya bukan salah satu persyaratan khusus, tapi ini adalah pengalaman aku dan teman-teman aku yang bisa kamu pelajarin sebelum kamu melakukan interview. Oke teman-teman, itu tadi dia tips-tips sebelum melakukan interview dengan pihak user Taiwan.
Semoga bermanfaat ya, dan saya berdoa semoga kalian semua diberi kelancaran pada saat interviewnya. Oke, kalau misalnya kalian punya pertanyaan, jangan lupa di komen di bawah video ini aja. Pokoknya kalau kamu bertanya, aku bakal jawab. Jangan lupa untuk subscribe video ini, komen ya, jangan lupa di share juga, nanti aku bakal buat atau nge-share video-video yang lainnya juga. Bye-bye!